izin saya menyampaikan beberapa hal yang menurut saya berdasar pengalaman itu menyulitkan saya dengan Mas Hari dan Mbak Emma. Jadi setiap kali polisi itu mau memanggil teman-teman advokat itu, seringkali itu bersurat dulu ke Dewan Kehormatan untuk meminta kepada kita apakah yang bersangkutan sudah diperiksa di Dewan Kehormatan, adakah dugaan pelanggaran hukum sehingga bisa kemudian diperiksa oleh aparat penegak hukum. Tetapi kita tidak punya mekanisme itu. Maka kemudian kami diskusi dengan Mas Haryanto. Kalau gitu Mas Haryanto aja yang membuat rekor setelah teman-teman diskusi dengan tim pembelaan. Karena kalau masuk Dewan Kehormatan itu harus disidangkan dulu. Dari disidangkan tadi terbukti atau tidak terbukti melanggar etik, atau diduga di situ ada dugaan pelanggaran pidana, baru boleh diperiksa. Dan itu butuhkan waktu 2 bulan atau 3 bulan. Maka saya bilang ke Pak Haryanto, Mas, kalau itu nanti tim pembelaan apakah mengizinkan diperiksa atau tidak dari hasil misalkan diskusi telah singkat terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh advokat. Hanya seringkali teman-teman penyidik itu tidak secara lengkap menunjukkan kira-kira dugaan pelanggaran pidananya apa, sehingga kita juga tidak bisa menganalisis. Tetapi bahwa polisi dari Situbondo, dari Lumajang, dari berbagai daerah itu sebelum memanggil itu sakjane sapi menurut aku. Hanya sayangnya kita tidak punya mekanisme untuk melindungi profesi advokat. Yang kedua, beberapa kali saya menjadi ahli di persidangan kasus tipikor, ada teman-teman advokat ini yang dianggap merekayasa kasus atau mengalami penyidikan. Terus dipertanyakan bagaimana proses pemeriksaan seorang advokat itu, apakah harus ke Dewan Kehormatan atau tidak? Kita ini jujur aja Pak mengatakan bahwa itu tidak diatur dalam mekanisme undang-undang advokat dan kode etik advokat. Tidak ada keharusan seseorang itu dipanggil dulu oleh organisasi profesi, disidangkan, baru setelah itu boleh. Kalau polisi mau menyidik, lewat dulu dong rekomendasi kita. Dan sementara dunia kedokteran termasuk notaris seperti itu, hari ini harus ada rekomendasi. Sehingga kita ini kalau ditanya oleh jaksa KPK, nggak maksudnya sekarang itu apakah ada sudah ketentuan begitu Pak? Ya nggak. Terus gimana? Sehingga ya sudah, pokoknya ini advokat dicontoh ya diperiksa tanpa harus melalui mekanisme. Oleh karena itu kami berpandangan bahwa mestinya undang-undang advokat itu juga mengadopsi profesi-profesi lain, termasuk profesi kedokteran, terus profesi sekurang-kurangnya di sebelah ini adalah notaris. Notaris itu nggak bisa diperiksa, suruh buka dokumennya, artinya kecuali terlebih dahulu adalah minta rekomendasi dengan kita harusnya jadi supaya apa? Supaya orang lain itu menghargai profesi kita. Oleh karena itu, maka saya berpandangan bahwa harusnya itu masuk Pak di undang-undang advokat. Maka undang-undang advokat terkait pelindungan bahwa advokat itu tidak bisa dituntut secara perdata dan pidana jika yang bersangkutan dalam melaksanakan profesinya berdasarkan peraturan perundangan, etikat baik dan kepentingan kliennya. Siapa yang menguji yang disebut etikat baik? Kepentingan kliennya siapa? Ya tentu adalah Dewan Kehormatan. Tentu organisasi profesi ini yang menguji Pak. Betul nggak Pak ya? Iya nggak Pak? Etikat baik itu adalah kaitannya dengan etik. Maka itu yang menurut saya terlebih. Yang kedua adalah jadi kalau menurut saya itu Pak, setelah saya pelajari tentang pasal yang mengatakan bahwa pengadilan tinggi itu milik kewenangan menyumpah, itu adalah tidak ketemu Pak, rasio legisnya tidak ketemu. Tetapi kalau diambil di mana ketemu Pak, itu ada di undang-undangnya Mahkamah Agung Belanda. Sejak zaman Belanda sampai sekarang itu juga belum dirubah seperti itu. Tetapi kenapa itu kok tiba-tiba menyebut pengadilan tinggi? Kenapa tidak dimulai begini? Yang berwenang adalah Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung berwenang untuk melimpahkan kepada pengadilan tinggi.
Enggak, ini langsung menunjuk pada pengadilan tinggi. Makanya saya nggak ketemu baik dia apa. Ceritanya itu mengambil alih dari di negeri Belanda dipakai di Indonesia tanpa ada reasoning apapun. Nah, pertanyaan saya, tadi disebut sama Mas Arianto ada 8 kewenangan organisasi profesi. Dan di pasal 5 bahwa advokat ini adalah statusnya aparat penegak hukum yang bebas dan mandiri. Kalau dulu kita ini sepertinya Mas Arianto sampaikan, kita ini pengacara praktek, harus laporan tiap 2 tahun 3 tahun laporan. Nah, pertanyaan saya itu sudah lewat. Sekarang menurut saya, kalau kita ini masih disumpah oleh pengadilan tinggi, menurut saya perlu dipersoalkan pasal itu. Dan itu nggak ada reasoningnya. Bapak nanti coba cek, itu nggak ada dasarnya kecuali itu di misalnya. Nah, kalau mau dipersoalkan, harus mempersoalkan ke MK, apa-apa. Ke MK, kalau mau. Apakah ada negara-negara lain Pak yang mengatur bahwa itu ada di OA? Di Rusia, di Cina, itu adalah OA. Persoalannya adalah OA-nya itu bertenangan atau benar. Pertanyaannya, apakah bisa dibekukan apa berita acara sumpahnya? Pertanyaannya, kalau pertanyaan itu tentu kalau teorinya Mas Antoni, apakah dia memiliki kewenangan? Ya tidak. Karena dia yang menyumpah, maka dia memiliki kewenangan. Tapi persoalannya adalah ada 3 syarat Pak untuk kemudian dianggap sah. 1 kewenangan, 2 prosedur, 3 alasan. Nah, kaitannya dengan kaitannya dengan alasan. Saya tadi sambil jalan itu menemukan surat keputusan Mahkamah Agung tentang penyumpahan advokat. Nanti dicek Pak. Terus yang kedua, peraturan Mahkamah Agung nomor 6 tahun 2020, setiap orang yang hadir dalam persidangan wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadil. Tetapi di situ itu tidak ada satu prosedur bagaimana kalau itu dilanggar. Sanksi yang dijatuhkan apa? Itu kan. Bagaimana prosedurnya juga tidak ada. Kewenangan iya, tetapi syarat dan prosedur substansinya tidak ada. Yang itu bisa dipersoalkan, maksudnya ya, bisa dipersoalkan. Berikutnya, alasan untuk membekukan itu kan tidak ada di dalam peraturan Mahkamah Agung, itu juga tidak ada. Ada larangan-larangan tapi tidak disebut itu sebagai alasan untuk membekukan atau mencabut berita acara sumpah. Nggak ada. Nah, ini pertanyaan, kenapa kok dibekukan? Kenapa nggak sekalian dicabut? Mungkin ya, mungkin karena kasus ini masih sedang diajukan dalam perkara pidana. Maksudnya kalau ini perkara pidananya itu berkekuatan hukum tetap, maka akan dicabut. Maka secara permanen sumpahnya itu akan dicabut. Kalau sumpah itu akan dicabut Pak, selesai ya kita. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal pindahnya yang lain nggak ada artinya. Maka jantungnya kita ketika dari sumpah gitu. Dia tahu ya. Soal lisensi boleh di organisasi manapun soal. Tapi sumpah pengadilan itu, ini dicabut kan selesai. Maka menurut saya akar persoalannya itu Pak, sumpah yang kita ini di BPI itu yang harus kita coba kaji dan pikir ulang. Bagaimana kalau ini diajukan ke MK? Sekaligus di MK tadi itu bukan hanya itu pasal yang kita persoalkan, termasuk soal pasal pelindungan hukum terhadap profesi advokat. Banyak Pak, masih ada kasus dulu yang di Banyuwangi. Kalau dalam advokat ini kan selalu advokat bisa bantu DW atur. Semua Pak, nggak hanya di situ Pak, nggak hanya di polisi Pak, ya di jaksa ya di mana-mana ya. Begitu. Nah, jadi menurut saya kenapa dibekukan? Ini ada kemungkinan menunggu putusan berkekuatan hukum tetap. Tapi persoalannya sampai kapan? Ya Pak ya, sampai kapan? Dan kalau itu melalui proses pengadilan Pak, menurut saya ya Pak ya, dan itu adalah pasalnya patent of court. Menurut saya ini kan konflik interest ya. Iya Pak. Kan ini ngomong soal jiwa bersatu. Kalau ini diperiksa ya, makanya masih ketat ya. Banding dia bisa naik, kasasi juga semuanya itu kan ya. Nah maka akan persoalan. Ya kalau yang kasusnya si siapa namanya
si Firdaus ini soal alasannya malah tidak jelas. Alasannya itu telah ternyata melanggar sumpah advokat untuk menjaga tingkah laku, kehormatan, martabat dan tanggung jawab sebagai advokat. Kan bisa sebagai alasan membuktikan. Itu kan alasan untuk diperiksa di kode etik melanggar dengan ide normat. Kan bukan alasan untuk ditentukan ini. Kalau dijadikan alasan oleh karena itu menurut saya bahwa kasus ini harus menjadi apa istilahnya? Ini harus menjadi pintu masuk entry point buat kita mempersoalkan tentang kemandirian advokat. Yang kedua adalah mempersoalkan tentang pelindungan advokat. Untuk ke depan dari kasus ini, kita tidak bermaksud membela Rasman dan Firdaus dibunuh uangnya itu yang punya, bukan itu Pak. Tapi kita ingin bagaimana dengan kasus ini pintu masuk untuk kemudian menjadikan profesi ini adalah profesi luhur yang independen, yang bebas di satu sisi, tapi di sisi lain bahwa kita ini adalah profesi yang harus dilindungi di dalam undang-undang. Oleh karena itu maka ini Mas Haryanto penting menghadirkan bahwa kita ini untuk mendiskusikan soal itu. Ada pertanyaan Mas Haryanto, bisa nggak ya Pak soal pembekuan berita acara sumpah itu bisa diberikan? Ya karena tidak boleh itu kalau itu kan putusan judisial, ya. Putusan pengadilan, atas hasil putusan pengadilan nggak bisa Pak. Kalau ini kan penetapan restriktif. Jadi rakyat Surabaya itu untuk dicoba Mas Iman. Hanya persoalannya kan kalau ini dicoba, apa enggak nanti itu menjadikan ada feedback yang kurang baik buat kita. Dia tidak Mas ya. Misalkan dia tidak Mas ya. BTUN ini lah Mas, nanti kita ngajuin gugatan ke DPR. Perkara jeruk makan jeruk makan jeruk. Maka yang menurut pas itu kalau konco-konco mau dimulai dari Surabaya, kita akan judicial review. Aku terima kasih. Assalamualaikum.